Sobat MSF, kembali lagi di podcast MSF ini, kembali lagi dengan saya Yova dan ditemani oleh Mas Arif. Nah, Mas Arif, kemarin kan saya pernah lihat nih terkait tentang urban diet. Nah, apa sih urban diet itu? Oke, nah sebenarnya urban diet itu berasal dari kata urban atau perkotaan ya. Jadi yang disebut dengan urban diet atau pola makan urban itu adalah gaya konsumsi makanan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Iya, seperti itu sih. Kayak di ibu kota gitu ya. Nah betul. Dan karakteristiknya seperti apa sih? Urban diet itu misalnya karakteristiknya seperti mengkonsumsi makanan cepat saji dan olahan. Junk food kayak Ya, gitu. Oh, fast food. iya, Fast food sih lebih kebanyakan anak tepatnya. muda berarti ya. Oke, oke. Penggunaan bahan-bahan makanan yang tidak segar, Ya. kemudian kurangnya serat dan nutrisi, kemudian tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak, dan suka pada minum boba, kayak gitu Jelas, ya. jelas. Manis-manis snacky gitu ya. Kemudian jarang mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Dalam daging susah didapati Iya, kalinya, atau mungkin malas untuk malas. belanja, kan? Nggak susah didapat sih, malas. Iya. Lebih ke malasnya itu. Kemudian Oke. banyak itu mengandalkan makanan kemasan atau makanan kalengan. Oh, oke, Karena oke. mungkin karena itu lebih Lanjut. praktis kali Praktis ya bagi banget mereka. buat anak-anak kos ya, Betul. terutama Dan juga gitu. kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Apa mungkin karena di ibu kota dan kecapean kerja kali Bisa jadi ya, seperti jadinya itu. udah males nih mau kemana-mana, mau beli sayur, pengennya cepat saji dan tersedia di Betul. kamar otomatis ya, Iya. di kos kayak gitu. Kemudian nih Mas, yang kedua ada dampak apa sih dari urban diet itu untuk biar tahu nih Oke. dampaknya. Ada beberapa dampak yang bisa disebabkan oleh pola makan atau pola makan urban ini. Yang pertama itu Ya, obesitas dan kelebihan berat badan. Ini berasal dari konsumsi gula dan garam yang berlebihan ataupun banyak mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Yang kadang kita tidak bisa atur jumlahnya. ngawur ya Iya, otomatis ya. kemudian bisa menyebabkan timbulnya penyakit kronis Mhm. seperti diabetes, hipertensi, dan juga jantung. Oh, Kemudian gangguan pencernaan dan kesehatan mental karena tadi ya oke. kurangnya serat Iya ya. ya, heeh. Kemudian kurangnya energi dan produktivitas, dan juga meningkatkan risiko penyakit degenerasi seperti Oke, itu. baik, baik. Selanjutnya nih Mas, bagaimana urban diet bisa dilakukan dengan cara lebih sehat ini? Oke, sebenarnya tuh kita kalau bisa paham lah sedikit tentang ilmu gizi itu kita bisa melakukan urban diet itu dengan cara yang lebih sehat ya. Iya. Pertama kita mengkonsumsi makanan yang segar dan alami ya. Sedikit rajinlah kita untuk misalnya belanja makanan segar ataupun yang bisa masak. Kemudian meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayuran. Nah, itu penting banget Nah, ya. mungkin kalau misalnya orangnya tinggal di kos-kosan yang mungkin susah ya untuk mendapatkan, Susah. untuk menyimpan juga Iya. di apa, buah atau sayuran Mhm, di kerja pulang kulkasnya. malam ya Mas, Ya, kayak gitu. usahakan untuk selalu ada konsumsi buah, entah dia harus makan di luar atau di Iya, mana ya, seperti itu. dikurangi lah ya. Ya, kemudian kita kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Nah, Oke, oke. misalnya kurangi konsumsi minum boba, Nah, kurangi konsumsi minuman minuman yang banyak mengandung gula, gula. dan juga mengurangi konsumsi fast food. Saya tidak melarang ya Mhm. mengkonsumsi fast food, tapi paling tidak kita kurangi. Kurangin aja ya, Iya, kurangi sebulan aja terlebih sekali. dahulu. Mungkin seminggu sekali, sebulan Nah, sekali, tuh, kayak mencegahnya gitu. seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahan-bahan makanan organik. Sekarang kan di perkotaan tuh banyak menjamur supermarket organik, Hmm. ya, Banyak jual-jual sekali bahan organik. sekarang kayak warung-warung juga udah buka ya buat Betul, buat fokus ke buah dan sayur saja iya, gitu. Dan di mana-mana sih sekarang ya, jadi heeh, mudah didapat juga, mulai nggak dapat ada kata juga. males juga sih. Kemudian kita menghindari makanan cepat saji tadi yang tadi aku bilang fast food Hmm. itu, bukan saya yang melarang, tapi paling tidak kita kurangin lah. Gitu, Iya, jangan terlalu sering iya. mengkonsumsi itu, karena itu memang kandungan kalorinya cukup tinggi, zatnya juga cukup tinggi. Garamnya juga Iya, tinggi. dan juga kita coba makan secara teratur dan seimbang. Nah, Nah, kemudian yang paling terakhir itu berolahraga secara teratur. poin banget ya. Iya, ada satu tips yang ingin saya tambahkan itu ada salah satu jenis warung yang mungkin kita bisa gunakan sebagai sumber
pola urban diet itu, yaitu warung Tegal. Atau orang Oh, suka bilang warteg warteg ya, ya, di heeh. perkotaan juga kan banyak kan warteg-warteg itu Banyak sebenarnya kan, banget, gampang kita macam-macam, atur loh. ya. Di situ udah ada sayuran Sayur, lengkap, ada lauknya. lauknya lengkap, nasinya juga ada. Jadi sebenarnya kita bisa atur dari situ Iya, loh, nasinya bener. kita secukupnya, Iya. ada lauknya juga lengkap semua, tinggal 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 kita pilih aja mana yang kita Mhm, suka. Itu bener salah satu, banget sih. jenis makanan yang mungkin bisa kita Iya, lakukan dalam pola urban diet itu. Nah, menarik kurang lebih sih. seperti itu salah satu tips-tips yang kita bisa lakukan untuk membuat urban diet itu bisa lebih sehat lagi. Dari diri kita sendiri Iya, dulu ya, betul. gitu. Oke, terima kasih Mas. Segitu saja podcast kali ini, semoga informasi kita bisa Iya. tersampaikan dengan jelas. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.